Hosea mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Welas asih Buddha Maitreya, budi besarnya Bapak dan Ibu Guru Suci. Lindungan dari ketiga yang Arya Maha Sesepuh di Nirwana. Dukungan dan bimbingan dari yang Arya Maha Sesepuh dan para pandita, sehingga hari ini Hosea memiliki kesempatan untuk mengikat jodoh yang baik dengan saudara-saudari semuanya. Salam sejahtera semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Marilah kita bersama-sama belajar Lun'i. Lun'i bab 4 Li Zhen Pen lembaran yang ke-24. Nabi Konfusius mengajari umatnya untuk membina dirinya sendiri. Ziyue 今子依那于言而民一性。子曰：今子依那于言而民一性。子曰：今子依那于言而民一性。Nabi Konfusius bersabda atau berkata, seorang budiman tidak banyak bicara dengan cekatan pelaksanaan. 子曰：今子依那于言。Nabi Konfusius bersabda, seorang budiman atau seorang budi luhur tidak banyak bicara. Di sini adalah Xiang Yao, yaitu berpikir mau berbicara. Nah, ini adalah ucapan, masih di dalam hati, masih belum dikeluarkan. Tulisan aksara, nah ini sebelah kiri huruf ucapan, sebelah kanan di dalam. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Qin Zi Yi Na Yi Yuan, yaitu seorang budi luhur berpikir mau mengucapkan kata-kata ini, tapi masih di dalam hati, masih belum dikeluarkan. Seorang budiman tidak sembarangan berbicara. Kalau ingin bicara sesuatu hal, dipikirkan dahulu apa yang diingin ucapkan, tidak seperti orang pada umumnya. Mau bicara langsung bicara, tidak dipikirkan dahulu apakah yang diucapkan bisa melukai hati seseorang atau ucapannya bisa menggembirakan seseorang. Karena dari pembicaraan bisa membangkitkan seseorang, dan dari pembicaraan juga bisa menjatuhkan seseorang. Dari pembicaraan juga bisa membawa seseorang ke surga. Dari pembicaraan juga bisa membawa seseorang ke neraka. Oleh sebab ini, seorang budiman atau seorang budi luhur sangatlah hati-hati dalam pembicaraan. Ucapan adalah janji, janji harus ditepati. Seorang budiman atau seorang budi luhur sulit untuk berbicara jika sudah mengatakan akan menepati kata-katanya. Nah, di sini kenapa seorang budiman atau seorang budi luhur ini dia tidak berani untuk sembarangan ucapkan. Dia sebelum dia ucapkan, dia memikirkan dahulu, ya kan, apakah ini ucapannya ada janji atau tidak. Kalau ada janji, tentu dia menepati janjinya. Min i sing, dengan cekatan pelaksanaan. Min ini adalah mengamati. Seorang budiman atau seorang budi luhur mengamati terlebih dahulu, lalu dengan cekatan melaksanakan sesuai dengan kebenaran. Apa yang sudah diucapkan, dengan cekatan melaksanakan, dan dengan cekatan melihat apa yang dibutuhkan umat, langsung membantunya. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang budiman dia mengamati dulu apa yang ingin dia lakukan, dia mengamati. Kalau misalnya sesuai dengan kebenaran, barusan dia melakukannya. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan cekatan melihat apa yang dibutuhkan umat, langsung membantunya. Misalnya, contohnya, kita melihat orang tua sedang ingin membuka pintu tetapi dia tidak bisa membukanya, kita langsung cepat membantunya. Kisah Cica menggantungkan pedangnya. Di zaman Chunqiu ada seorang pria bernama Cica.
Cica mewakili negara U ke negara Lu atas nama negara U yang merupakan pekerjaan diplomat. Dalam perjalanan utusan itu, Cica melewati negara bagian Chu dan Raja negara bagian Chu mengundang Cica untuk makan malam bersama. Selama makan malam bersama, Raja Chu terus-menerus menatap pedang yang diikat di punggung Cica. Ketika Cica melihat mata Raja menatap pedangnya, dia tahu bahwa Raja Chu sangat menyukai pedang yang ada di punggungnya. Namun menurut tata krama, utusan yang mewakili negara harus memakai pedang. Jadi Cica berpikir, saya akan memberikan pedang ini kepada Raja Chu setelah saya menyelesaikan tugas. Setelah menyelesaikan tugasnya, Cica kembali dari negara Lu melewati negara bagian Chu lagi dan pergi untuk memberikan pedangnya kepada Raja negara bagian Chu. Disayangkan Raja Chu sudah wafat atau meninggal. Lalu Cica segera bergegas ke makam Raja Chu untuk memberi hormat. Setelah memberi hormat, Cica menggantungkan pedangnya di pohon samping makam Raja Chu. Ketika pelayannya melihatnya, berkata kepada Cica, "Tuan, Anda telah bertindak terlalu jauh karena Anda tidak berjanji untuk memberinya pedang. Dan bahkan jika Tuan telah berjanji kepada Raja Chu juga sudah wafat atau meninggal, jadi tidak mungkin butuh pedang lagi." Cica melanjutkan dengan berkata-kata, "Karena aku telah berjanji dalam hatiku ini, aku harus mengembalikan hatiku. Hatiku sudah berpikir untuk memberikan pedang kepadanya. Bagaimana aku bisa mengingkari janji di hatiku? Dikarenakan meninggalnya wafatnya Raja Chu, aku tidak bisa melanggar oleh janjiku sendiri." Nah, di sini adalah Cica di dalam hatinya, dia masih belum mengeluarkan kata-kata ingin memberikan pedang kepada Raja Chu ini. Tetapi Cica ini ada satu pemikiran bahwa dia sudah mengucapkan ingin memberikan pedang ini kepada Raja Chu. Setelah dia selesai tugas, Cica melakukan dengan cekatan sigap melaksanakan apa yang sudah dia ucapkan. Dia melakukan apa yang dia sudah ucapkan, itu dia laksanakan. Dia kembali lagi ke negara Chu, memberikan pedangnya kepada Raja Chu ini. Tetapi waktu itu Raja Chu ini sudah meninggal. Tapi tetap aja Cica melaksanakan apa yang sudah dia ucapkan. Dia tetap melaksanakan apa yang dia sudah ucapkan. Biarin pun orang yang sudah meninggal, dia tetap melaksanakan ucapan-ucapan ini. Nah, seperti kita juga sudah mendapatkan jalan ketuhanan. Waktu Ciu Tao kita ada mengucapkan bahwa kita dengan sesungguhnya untuk membina diri atau melatih diri kita sesuai dengan kita punya tenaga. Nah, di sini biarin pun kita punya yang Arya sesepuh sudah tiada dan sudah jauh dari kita, kita tetap melaksanakan apa yang sudah kita ucapkan. Kita mempertahankanlah sampai di akhir hayat kita, sampai detik-detik terakhir kita menjalankan pembinaan demi ucapan-ucapan kita yang sudah kita ucapkan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan akhlak kita. Jauhilah ucapan-ucapan yang membuat orang sakit hati, ucapan yang jorok dan kotor, ucapan kasar dan perkataan yang tidak baik. Seyogyanya tidak keluar dari mulut orang yang berakhlak baik. Lakukanlah dengan sigap atau cekatan segala hal-hal yang baik. Apa yang sudah kita ucapkan, kita laksanakanlah dengan sempurna. Melakukan apa yang sudah kita ucapkan. Sedikitlah bicara, banyaklah bekerja. Apabila ada kelalaian dalam hal-hal ini, marilah memperbaikinya.
Dari Hosea cukup sekian dahulu. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Hosea mohon maaf sebesar-besarnya. Semua umat dapat perlindungan. Apa yang diinginkan bisa tercapai. Semua umat sehat-sehat selalu. Banyaklah makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Marilah kita bersama-sama mendoakan seluruh dunia bisa damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya.